anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang yang pelan ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ayo kita sekali lagi kita coba ya, jadi buat suaranya ya. 1, 2, 3. Selamat sekolah minggu. Apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah, kawan-kawan sekolah minggu, adik sekolah minggu, berjumpa lagi pada sekolah minggu online HKDP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Pasti ada yang bertanya nih, kakak-kakak yang cantik, adik-adik yang cantik di depan kita ini dari sektor berapa ya? Sektor berapa nih? Sektor 2B. Iya, betul sekali dari sektor 2B. Tapi ada baiknya kita harus tahu namanya dulu. Tak kenal maka tak sayang. Baiklah, yang di sebelah kanan kakak siapa namanya? Nesya. Oke, hai Kak Nesya. Baiklah, yang di sebelah kiri kakak siapa namanya? Naomi. Naomi. Hai Kak Naomi. Baiklah, ada Kak Nesya dan Kak Naomi. Jadi adik-adik harus tetap bersemangat melihat teman kita di depan, Kak Nesya dan Kak Naomi bernyanyi bersukacita di dalam nama Tuhan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu kita, mari kita angkat pujian kita dengan sungguh-sungguh. Oh mama, oh papa, aku anak raja dan aku istimewa. Musik lagi.
Kau lembutkan jiwaku dengan hikmat-Mu, dan nyamakanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu kita pada minggu hari ini, yaitu hukum Tuhan yang ketiga beserta maksudnya. Kita sama-sama mendengarkan. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami agar dapat kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Shalom sekolah minggu. Baiklah, adik masih semangat kan? Masih kan? Pasti masih semangat ya. Baiklah, karena kita mau pengakuan dosa, mari kita angkat pujian kita, Bapak Abraham dan Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Musik ready. Marilah kita memohon untuk pengampuan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang menjadi episode untuk minggu kita pada hari ini tertulis dalam Matius 23, mulai dari ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, sebab perseteruhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyala kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi duka yang di dalamnya kamu kelak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilalui putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan keburjanaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Baiklah, dari sekolah minggu, karena kita mau memasuki pengakuan iman rasmi, mari kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 763 ayat 1 dan 2, Bila Yesus Sertamu. Musika Eli.
pasti adik-adik masih dalam keadaan sukacita dan semangat dari rumah masing-masing kan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat dan kuat. Oke, kakak akan memberikan pengumuman kepada adik-adik semua. Pengumuman yang pertama adalah ibadah sekolah minggu online tetap kita adakan dari rumah masing-masing atau secara online. Ibadah online tersebut dapat diakses pada akun YouTube kita atau channel YouTube kita yang bernama Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Jadi adik-adik harus bangun pagi-pagi dan bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tetap stay tune di akun YouTube kita. Yang kedua adalah kan adik-adik sekolah minggu nih, tetapi tetap mengumpulkan persembahannya. Jadi persembahannya dapat dititipkan kepada inang pendeta, sintua sektor, kakak sekolah minggu, atau saat orang tua ada di sekolah minggu pergi ke gereja beribadah. Jadi bisa dititipkan kepada inang pendeta, sintua sektor, kakak sekolah minggu, dan orang tua saat beribadah ke gereja. Jangan lupa nanti dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis ya namanya, oke? Dan yang ketiga adalah pada saat ini kita masih diliputi sama virus corona. Menakutkan ya adik-adik. Jadi adik-adik harus melaksanakan protokol kesehatan. Terdapat 5 protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, memakai masker. Masker mana ya? Mana masker ya? Pokoknya dari rumah adik-adik harus pakai masker. Apabila keluar rumah, bepergian, misalnya mengumpulkan tugas sekolah, harus memakai masker. Yang kedua, mencuci tangannya sebersih mungkin. Jangan cuma gini-gini aja. Harus bersih ya. Supaya kuman-kumannya hush pergi. Yang ketiga adalah adik-adik harus menjaga jarak. Kan kakak ini sendiri nggak berdua. Jadi adik-adik diusahakan tidak bersama teman-temannya, di rumah saja, jangan keluar rumah. Dan yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Jangan pulang kampung, jangan ke rumah opung dulu. Opungnya soalnya rentan terkena virus corona. Terus yang kelima ada apa adik-adik? Yang kelima apa? Ayo, yang kelima apa? Ya menjauhi kerumunan. Jangan kalau ada misalnya sekelompok orang bermain kelereng, jangan didekatin. Jangan jangan ikut main, harus dijauhin. Terus bilang aja gini, kok corona di mana-mana loh gitu ya. Dan yang keempat, seperti pengumuman di minggu lalu, pada minggu ini kita tidak mengikut sertakan adik-adik sekolah minggu karena saat ini kita masuk ke dalam PPKM level 4. Berarti kita dalam situasi darurat dari virus corona ini. Jadi adik-adik tidak diikut sertakan terlebih dahulu untuk ibadah minggu online kita selanjutnya. Baiklah, sekian pengumuman kita pada minggu hari ini. Shalom. Baiklah di sekolah minggu, karena kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh, ayo tebak dulu siapa nih yang berkhotbah pada minggu hari ini. Ayo jelaskan, katakan kepada kakak. Ciri-cirinya si hitam manis, si cantik jelita, dan baik hatinya tidak sombong rajin menabung. Siapakah itu? Ya betul sekali, Kak Suci Boru Sitompul. Siapa tadi? Kak Suci Boru Sitompul.
Apa kabarnya semua? Pasti sehat kan? Dan puji Tuhan. Pada minggu hari ini, kakak akan membawa firman Tuhan di minggu kita ini. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, kakak minta untuk menyiapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya, serta duduk yang rapi dan sopan ya, untuk mendengarkan khotbah kita hari ini. Dan jangan lupa, kalau bisa mempersiapkan catatannya nanti, soalnya kakak MC akan bertanya inti atau kesimpulan dari khotbah kita hari ini. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk satukan hati dan pikiran supaya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih di kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan untuk merasakan hari-hari yang indah Tuhan. Pagi hari ini anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah akan mendengarkan firman. Engkau memberkati firman yang akan dibawakan pada minggu hari ini Tuhan. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan membawa firman-Mu, Engkau memberkati agar bisa menyampaikan khotbah ini dengan baik pada anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah manusia berdosa, hapuskan dosa kami agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu sudah mempersiapkan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 17. Amsal 17. Amsal itu perjanjian apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang ingat? Atau lupa? Nah, ya benar. Amsal adalah perjanjian lama. Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Karena firman Tuhan hari ini adalah cuma satu ayat, adik-adik, kakak akan membacakannya untuk kita. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kakak ulangi sekali lagi. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oke, baiklah adik-adik. Khotbah kita hari ini temanya aku ingin menjadi anak yang membanggakan. Jadi kata kuncinya bangga. Adik-adik ada di rumah, tadi firman kita yaitu mahkota. Kalau berbicara tentang mahkota, artinya kita membicarakan sesuatu yang ada di atas kepala kita, yang orang bisa memuji kita. Karena orang-orang yang memakai mahkota adalah mereka yang memiliki kehormatan tinggi. Jadi mahkota itu juga bergantung kepada kehormatan. Yang Amsal 17 ayat 6b-nya tadi, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Untuk itu adik-adik, di firman kita hari ini kita dituntut untuk memainkan dua peran, yaitu peran yang pertama kita sebagai anak adalah mahkota orang tua kita, dan kita nantinya akan memiliki penerus, dan itu adalah kehormatan kita. Tapi karena tema kita hari ini tentang aku mau menjadi anak yang membanggakan, jadi kita memainkan peran yang pertama, yaitu mahkota orang tua adalah anak cucunya. Jadi kita harus menjadi mahkota orang tua, adik-adik. Dengan apa caranya, Kak? Apa sih yang harus kami lakukan biar kami bisa membanggakan kedua orang tua kami, supaya orang tua kami bisa bahagia melihat kami? Ya, tentunya adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik dong, tidak boleh yang jahat. Karena sebagai anak yang ingin membanggakan kedua orang tua, tidak hanya melalui prestasi, ingat, tidak hanya melalui prestasi, baik itu yang akademik ataupun non-akademik. Prestasi di sekolah belum tentu membanggakan kedua orang tua. Yang paling besar jika kita ingin membanggakan kedua orang tua yaitu dengan sikap dan perilaku kita yang baik. Jika kita bijaksana, orang tua kita akan bangga kepada kita. Jadi adik-adik yang di rumah jangan berpikir kalau aku membanggakan kedua orang tua, aku harus pintar dong, aku harus berprestasi di sekolah. Jangan berpikir seperti itu ya, karena orang tua belum tentu bangga dengan kita jika kita tidak memiliki sikap dan spiritual yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya karena prestasi, karena tidak semua orang tua yang mau melihat anaknya berprestasi. Sebenarnya semua orang tua ingin melihat anaknya berprestasi, cuma kalau kita berprestasinya hanya di sekolah,
tapi di lingkungan masyarakat tidak bisa menjaga tutur kata dan sopan, sama aja mengecewakan hati kedua orang tua. Karena anak Tuhan itu harus memiliki kasih yang sempurna. Untuk itu jangan setengah-setengah jika ingin membanggakan kedua orang tua, harus sepenuhnya. Nah adik-adik, kakak punya cerita nih. Ceritanya tentang dua orang anak, namanya si A, kita bilang si A, yang kedua si B. Mereka berdua ini adalah lelaki atau cowok. Mereka itu ingin mengikuti perlombaan. Si A ini memiliki suara yang bagus sekali, dan si B ya suaranya kita tahu lah biasa-biasa aja, cuman bisa bernyanyi. Nah waktu itu mereka mengikuti perlombaan nih kan, si A-nya ya dengan pedenya tampil karena suaranya bagus, sangat dipuji oleh semua juri waktu itu. Namun si B memiliki suara yang pas-pasan, yang bisa dibilang ya pandai-pandai nyanyi gitu aja gitu. Jadi waktu dia bernyanyi, ya juri gak ikut bangga, juri gak memuji dia. Dan waktu finalisasinya memang si B kalah dan si A menang. Waktu itu si B mengucapkan selamat kepada temannya si A, selamat ya bro, udah juara nih. Tapi si A menjawab dengan gini, iyalah aku juara, suaraku kan bagus, gak kayak kamu, pas-pasan. Nah orang tuanya si A mendengar, lalu si orang tua yang si A berkata, kamu jangan seperti itu, kalau teman kamu tidak bisa seperti kamu harus membantu dia untuk bisa seperti kamu, jangan menjatuhkan atau merendahkan dia. Jadi orang tuanya sebenarnya bangga karena si A ini berprestasi di paduan suara atau secara vokal atau itu di non akademik namanya kalau di sekolah. Tapi orang tuanya tidak bangga melihat sikap dan perilaku si A kepada temannya si B. Jadi orang tuanya sangat kecewa lah, sebab ternyata anaknya hanya membanggakan dirinya dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak senonoh atau yang tidak disukai kedua orang tuanya. Padahal si A ini anaknya rajin loh, berdoa, ke gereja, baca kitab, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Dia malah menjatuhkan temannya. Jadi adik-adik yang ada di rumah jangan seperti itu ya. Kalau kita memiliki suara yang bagus, alangkah lebih baiknya kita jangan menyombongkan diri kita ini, karena tidak ada artinya kita sombong kepada teman kita. Karena kita sebagai teman harus membantu teman kita agar seperti kita. Jadi jangan ya meniru sikap si A, karena si A tidak memiliki sikap spiritual yang bagus, sebab dia tidak bijaksana dalam menjawab pertanyaan dan merespon temannya yang mengucapkan selamat kepadanya. Padahal niat si B sangat baik loh, memberikan selamat kepada si A karena sudah mendapatkan juara. Tapi ya begitulah, dia sangat mengecewakan temannya juga karena dengan jawaban yang sudah merendahkan si B. Adik-adik di rumah jangan seperti itu ya. Apalagi kalau kita orang Batak ini pasti pernah mendengarkan anak koki doha orang yang artinya kita adalah kekayaan orang tua kita, adik-adik. Jadi kita sebagai umat Kristen, apalagi orang Batak, jangan ya sering mengecewakan orang tuanya, harus sering membanggakan kedua orang tua. Kalaupun tidak dengan prestasi, adik-adik di rumah bisa membanggakan kedua orang tua dengan sikap dan perilaku yang baik dan bijaksana terhadap lingkungan, sesama, di sekolah, di rumah, ataupun di gereja. Walaupun di masa pandemi ini kita belum bisa menunjukkan kebaikan kita secara nyata kepada teman-teman kita karena kita masih dilarang untuk bertemu ataupun sering berkerumunan, adik-adik juga bisa dong memberikan sikap yang baik kepada teman-teman melalui online, seperti sering berkomunikasi di media sosial dengan teman yang baik. Jangan sering menjatuhkan mereka. Jika mereka kesusahan, adik-adik harus menolong teman-teman agar kita nantinya bisa dinilai dengan teman-teman kita. Oh, dia baik ya, diajari orang tuanya mengajarkan dia sikap yang baik kepada teman-temannya. Orang tuanya juga baik loh. Nah, jadi orang tua dipuji, kita pun senang. Adik-adik jangan sering mengecewakan teman-teman juga, karena mengecewakan teman sama aja kita mengecewakan hatinya Tuhan dan hatinya teman kita. Jadi untuk itu adik-adik harus belajar dengan baik
jangan terlalu bangga dengan prestasi hari ini, karena roda kehidupan itu berputar adik-adik. Kalau kita di atas hari ini, kita suatu saat nanti akan bisa berada di posisi yang sangat rendah ataupun di bawah. Jadi untuk itu jangan pernah menyombongkan diri, haruslah seperti rendah hati dan terus berbuat baik. Walaupun kita hari ini memiliki semuanya, belum tentu semuanya itu bisa ada sama kita selalu. Pasti suatu saat nanti yang kita punya hari ini bisa hilang, apapun itu pasti bisa hilang. Jadi adik-adik di rumah harus bisa mengontrol dirinya. Pesan khotbah kita hari ini adik-adik yang pertama yaitu jangan menyombongkan dirimu. Apapun yang kamu miliki hari ini jangan menyombongkannya. Pesan yang kedua yaitu adik-adik yang ada di rumah harus mau membanggakan kedua orang tua dengan sikap kebaikan ataupun rendah hati dan juga prestasi. Ingat, prestasi itu terakhir, yang paling penting yaitu sikap dan rendah hatimu harus kamu tunjukkan terhadap sesamamu. Dan yang terakhir, khotbah kita hari ini harus mengingatkan kita jangan menjadi orang yang sering membuat kecewa teman kita. Jadi adik-adik harus mengingat bahwa perintah Tuhan ataupun 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita ini lemah, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jika adik-adik merasa kalau dirinya masih kecil, belum layak untuk membanggakan kedua orang tua, jangan ya, karena 1 Timotius 4 ayat 12 mengingatkan kita untuk jangan menganggap diri kita rendah, tetapi nyatakanlah teladanmu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, baiklah adik-adik, sudah dicatat inti khotbah kita hari ini. Nanti siapa yang mencatat khotbah kita hari ini akan ditunjuk loh untuk menjadi penari di sekolah minggu kita di minggu depan. Jadi adik-adik yang di rumah harus mau ya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, baiklah adik-adik, karena kita sudah selesai mendengar firman Tuhan, lebih baiknya kita berdoa. Bapa yang terkasih di kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi ini Kau sudah menyapa kami dengan firman-Mu, dan Kau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk bernafas hari ini dan merasakan hari baru yang indah untuk berkat-Mu yang tersedia bagi kami Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak sombong dan jangan selalu menganggap diri kami ini tinggi, tetapi selalu rendah hati dan selalu harus bisa membanggakan kepada orang tua kami dengan sikap perilaku, dengan kebaikan kami juga serta dengan prestasi kami Tuhan. Ajari kami agar kami selalu berbuat yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih kepada orang tua kami dan juga kepada-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus akan selalu memberkati kami walaupun di masa pandemi ini kami belum bisa bersatu atau berkumpul dengan keluarga kami yang jauh di sana, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan membantu kami dan Tuhan Yesus akan memulihkan segera negara kami ini dan khususnya juga dunia. Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan dan Engkau akan menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga firman-Mu hari ini bisa menjadi pelita untuk adik-adik yang ada di rumah dan bisa mendengarkannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami dalam usia berdosa, hapuskan dosa kami agar kami lebih layak di hadapan Kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Baik, dari sekolah minggu, tadi adik-adik sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan kan? Sudah kan? Ayo, tadi siapa yang berkhotbah? Masih ingat gak? Ya betul sekali Kak Suci. Dan adik-adik masih ingat gak apa yang menjadi pesan dari Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu? Ayo, adik masih ingat? Ya betul sekali. Adik-adik sekolah minggu harus jadi anak yang membanggakan bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi orang tua, dan bagi orang seluruh dunia. Dan juga adik-adik harus lebih membanggakan karena perilaku dan sikapnya, daripada dia memiliki prestasi yang bagus tapi tidak memiliki perilaku dan sikap yang baik. Oke, adik sekolah minggu, karena kita menunggu persembahan, adik coba ambil persembahannya. Ayo, sudah diambil nggak persembahannya? Sudah ya? Sudah diambil persembahannya? Sudah diambil? Mari sama-sama kita angkat. Ayo adik-adik yang di depan, diangkat persembahannya tangan kanan ya dek. Tangan kanan ya sayang, ya tangan kanan. Nanti ke adik yang di depan ikutin kakak ya. Inilah Tuhan,
dengan tidak berbohong. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 694 ayat 3 sampai 4. Yesus, aku milikmu. Musik Eli. Marilah kita serahkan kesembuhan kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan kesembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Baik adik sekolah minggu, tadi adik sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan kan? Sudah kan? Ayo, tadi siapa yang berkhotbah? Masih ingat gak? Ya betul sekali Kak Suci. Dan adik masih ingat gak apa yang menjadi pesan dari Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu? Ayo, adik masih ingat? Ya betul sekali. Adik-adik sekolah minggu harus jadi anak yang membanggakan bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi orang tua, dan bagi orang seluruh dunia. Dan juga adik-adik harus lebih membanggakan karena perilaku dan sikapnya, daripada dia memiliki prestasi yang bagus tapi tidak memiliki perilaku dan sikap yang baik. Oke, adik sekolah minggu, karena kita menunggu persembahan, adik coba ambil persembahannya. Ayo, sudah diambil nggak persembahannya? Sudah ya? Sudah diambil persembahannya? Sudah diambil? Mari sama-sama kita angkat. Ayo adik-adik yang di depan, diangkat persembahannya tangan kanan ya dek. Tangan kanan ya sayang, ya tangan kanan. Nanti adik yang di depan ikutin kakak ya. Inilah Tuhan, persembahan kami yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 694 ayat 3-4. Yesus aku milikmu. Musik Eli. Marilah kita serahkan kesembuhan kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan kesembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Tuhan Allah memberkati.